Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini ya Tuhan, dan sungguh kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, bersama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Kejadian 50 ayat 20. Saya bacakan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ya, kita tahu kisah ini. Ya, Yusuf jadi seorang penguasa di Mesir, lalu saudara-saudaranya yang di daerahnya sana mengalami kekeringan, mengalami paceklik, ya, akhirnya mereka mencari bahan makanan ke Mesir, ketemulah dengan Yusuf dan Yusuf mengenali mereka. Dan apa yang terjadi kemudian? Singkat cerita, mereka saudara-saudaranya ketakutan luar biasa. Kenapa? Karena waduh, ini Yusuf yang dulu kita sudah sempat celakai, sekarang ada di depan kita dengan posisi sebagai penguasa. Ya, ini ya pantas saja mereka takut. Tetapi ini yang luar biasa. Perhatikan, Yusuf punya hati yang luar biasa. Dia berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Ini loh, Yusuf tahu ya saudaranya sudah jahat terhadap dirinya. Dan ini kesempatan sebetulnya bagi Yusuf. Ya, kalau Yusufnya masih lemah, nggak punya kekuatan, nggak berdaya sih, ya orang bisa mengatakan, ya aku nggak balas, ya karena nggak bisa. Ini Yusuf bisa balas loh. Dia punya kuasa dan kekuatan. Tetapi apa? Dia tidak melakukan itu. Ya, bahkan dia katakan, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Ini loh, ini namanya pembalikan keadaan. Dulu dia dijual, ya dibenci oleh saudaranya. Hari itu dia balas kebencian saudaranya dengan kasih yang luar biasa. Dengan dia memberi pengampunan. Yang pertama, ya memberi pengampunan. Dia tidak membalas kejahatan saudara-saudaranya. Yang kemudian, dia pun memberikan juga akan bahan makanan itu. Sehingga akhirnya mereka, saudara-saudaranya dan juga keluarga mereka terpelihara. Itulah yang terjadi ketika ada pembalikan keadaan. Mungkin saudara hari ini mengalami hal yang demikian. Ada orang yang begitu benci terhadap saudara. Padahal saudara sebetulnya nggak bersalah. Cuma dikasih Tuhan. Dengar baik-baik, Yusuf mengalami itu dan Yusuf membalikan keadaan. Mungkin engkau di rumahmu, di tempat kerjamu, dengan orang-orang di sekitarmu, orang-orang dekatmu. Mereka kok berniat jahat, bahkan kadang melakukan apa yang buruk terhadap dirimu.
Perhatikan apa yang dialami Yusuf. Dan Tuhan membalikkan keadaan Yusuf. Nah, apa yang jahat dalam rancangan orang itu bisa dibalikkan oleh Tuhan menjadi kebaikan. Jemaat dikasih Tuhan, belajar dari kisah Yusuf ini. Mari kita mulai introspeksi diri kita masing-masing. Bagaimana dengan kita? Ya, kalau kita menghendaki pembalikan keadaan, kalau aku selalu direndahkan, aku selalu dihina, aku selalu disakiti, hari ini lepaskan pengampunan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, dan biarlah pembalikan keadaan oleh karena Tuhan. Sekali lagi, oleh karena Tuhan, maka akan terjadi di mana orang-orang yang dulu jahat dengan kita, mereka pun boleh merasakan kasih Tuhan, merasakan pengampunan. Yusuf membalaskan setiap kejahatan dari saudaranya dengan kasih dan pengampunan. Nah, bagaimana dengan kita? Jangan sampai kita ini justru diperdayai iblis. Karena sesungguhnya ketika ada orang jahat terhadap kita, orang berbuat yang buruk terhadap hidup kita, mereka dalam kekuasaan kuasa jahat. Nah, kalau kita membalas yang jahat juga, artinya kita sama-sama jahatnya. Bahkan yang namanya membalas jauh lebih jahat daripada orang pertama. Nah, inilah yang tidak dikehendaki Tuhan. Alkitab mengajarkan bahwa supaya kita mengasihi musuh kita. Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita mengasihi orang yang membenci kita, bahkan yang menganiaya hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, inilah hakikat iman kita. Berbeda dengan dunia. Dunia selalu mengatakan mata ganti mata. Dunia mengatakan, oh kamu jahat ke aku bisa lebih jahat kepada kamu. Tetapi firman Tuhan mengajarkan, kamu jahat, tetapi aku tidak mau ikut jahat. Aku mau mengasihi. Nah, balas kejahatan dengan kasih seperti yang dilakukan Yusuf ini. Ingat, Tuhan sanggup mereka-rekakan apa yang jahat itu menjadi kebaikan. Artinya Tuhan selalu punya cara. Ya, niatnya jahat dari saudara-saudaranya, tapi oleh Tuhan dibalikkan justru menjadi kebaikan. Jadi orang Jawa bilang dalangi ora kurang lakon. Jadi artinya apa? Jadi dia Tuhan ini sebagai pribadi sutradara kehidupan yang luar biasa. Tidak kurang cara dia untuk mengatur segala sesuatu. Bahkan ketika kita, orang-orang yang dikasihinya mendapat perlakuan yang tidak baik, Tuhan sanggup membalikkan keadaan itu. Biarlah kemuliaan kembali bagi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur kami belajar di seorang Yusuf mempunyai hati yang luar biasa. Dibenci, ditolak, dijual. Tetapi pada waktunya ketika dia bisa membalaskan keadaan yang terjadi berbalik. Tetapi dia tidak melakukannya. Bahkan dia mengasihi, bahkan dia tetap menyatakan bahwa Tuhan mereka-rekakan yang jahat untuk kebaikan. Satu statement yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, kami pun mau mengalami yang demikian. Kami percaya hidup kami pun sanggup diubahkan. Bahkan kami bisa mengalami pembalikan keadaan ketika kami memiliki hati seperti seorang Yusuf yang penuh kasih. Terima kasih, kami bersyukur menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Pohon tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan. Dan jauhkan dari hidup kami celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.